Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, dengar setia Radio Markas 88,0 FM, Radio PPL Sore Kampar 103,8 FM, dan pemirsa Markas TV yang menyaksikan secara langsung kajian Masjid Al-Ihsan melalui streaming Facebook Masjid Al-Ihsan Markas Islami Kabupaten Kampar dan juga streaming di YouTube Radio dan Markas TV. Malam ini kajian kita akan disampaikan oleh Al-Mukarram Abuya Dr. Haji Mawardi Muhammad Saleh LCMA. Dan tema kajian kita pada malam hari ini adalah hadis-hadis hukum. Langsung saja kita simak dan dengarkan bersama kajian bersama Buya. Kepada Buya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadikas salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan juga salat isya, hafizakumullah wa ra'akum. Pada malam hari ini, alhamdulillah kita kembali duduk di rumah Allah yang mulia ini, melanjutkan kajian kita, yang mana kajian kita pada malam hari ini adalah berhubungan dengan hadis-hadis hukum. Dan kita pada malam hari ini mengambil hadis-hadis hukum yang berhubungan dengan ibadah puasa Ramadan. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang ibadah puasa Ramadan dengan aturan-aturan hukum yang perlu kita perhatikan, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang dicontohkan oleh beliau. Dan hadis-hadis hukum ini ada di dalam buku atau kitab yang diberi nama oleh pengarangnya Bulughul Maram, yang disusun oleh Al-Hafiz, seorang ahli hadis, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, kita baca hadis yang diberi judul oleh Al-Imam Hafiz Ibnu Hajar dengan Kitabus Siyam. Ini adalah kitab, maksud kitab di sini kumpulan. Di bawahnya terdapat kumpulan hadis-hadis tentang puasa. Jadi di bawah kitab ini ada hadis-hadis tentang puasa. Hadis yang pertama yang dijelaskan oleh, yang dipaparkan oleh Hafiz Ibnu Hajar, yaitu hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqaddimu ramadana biyaumin aw yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman
falyasumhu. Ini hadisnya. Muttafaqun alaih. Apa arti daripada hadis ini? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqaddimu, jangan kamu dahului Ramadana, bulan Ramadan, biyaumin aw yaumaini, dengan puasa satu hari atau dua hari. Jadi Rasulullah bilang jangan ini kan larangan. Jangan kalian mendahului Ramadan, bulan Ramadan dengan puasa satu hari atau dua hari. Illa rajulun, kecuali seorang kana yasumu sauman, yang memang dia biasa puasa sebelum satu atau dua hari itu. Kalau memang itu adalah kebiasaannya, falyasumhu, maka silakan dia puasa. Muttafaqun alaih. Inilah hadis pertama tentang puasa yang dipaparkan oleh Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab As-Siyam, kumpulan hadis-hadis tentang puasa. Di sini Bapak Ibu sekalian, la tuqaddimu Ramadan. Ini merupakan hadis ini Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, ingat hadis ini terdapat di dalam Sahih Bukhari dan terdapat dalam Sahih Muslim. Kalau tingkat kesahihannya sudah tertinggi sudah. Nah, Imam Bukhari, Imam Muslim sama-sama meriwayatkan hadis ini di dalam kitab sahihnya. Kalau di dalam Sahih Bukhari itu dalam hadis nomor 1914, sedangkan dalam Sahih Muslim yaitu dalam hadis dengan nomor 1082. Bisa dirujuk di dalam Sahih Bukhari dan juga di dalam Sahih Muslim. Jadi di sini pertama sekali Rasulullah bilang la tuqaddimu Ramadan. Jangan kalian mendahului Ramadan. Di sini maksudnya adalah bulan Ramadan. Dalam hadis ini Rasulullah tidak bilang la tuqaddimu syahra Ramadan. Jangan kamu mendahului bulan. Ini tak pakai bulan, tetapi pakai Ramadan. Ramadan saja. Di sini ada pembicaraan atau sedikit polemik, perbedaan pendapat ulama. Bolehkah kita mengatakan Ramadan atau harus kita mengatakan syahrul Ramadan atau bulan Ramadan? Bolehkah kita mengucapkan Ramadan itu tanpa mengucapkan bulan? Ini Ramadan sudah masuk atau bulan Ramadan sudah masuk? Di sini ada sedikit polemik ulama. Ada ulama yang mengatakan, sebagian kecil ulama mengatakan bahwa tidak boleh menyebut Ramadan. Tidak boleh menyebut. Ada tiga pendapat. Pertama sekali, tidak boleh menyebut Ramadan kecuali didahului dengan syahrul Ramadan. Maka di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Jadi menyebut kata Ramadan setunggal tanpa bulan, sebagian ulama mengatakan makruh hukumnya. Dasarnya ada hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, tetapi dibantah nanti oleh jumhur ulama. Yang kedua mengatakan tidak ada masalah mau menyebut Ramadan atau menyebut bulan Ramadan. Kemudian ada pendapat ketiga mengatakan boleh kita mengatakan Ramadan apabila ada indikator kuat yang menunjukkan bahwa yang dimaksud itu adalah bulan Ramadan. Siapa yang mengatakan bahwa tidak boleh mengatakan Ramadan kecuali dengan mengatakan syahrul Ramadan?
Ini Bapak Ibu sekalian, kalau dalam mazhab yang 4 itu adalah mazhab Malikiyah. Malikiyah mengatakan tidak boleh menyebut Ramadan saja. Kenapa? Alasan mereka, karena Ramadan itu adalah salah satu nama, ismun min asma'illah, salah satu nama daripada nama-nama Allah. Maka tidak boleh disebut tunggal begitu saja, maka harus pakai bulan. Jadi bulan Ramadan artinya bulan milik Allah, karena Ramadan itu nama Allah. Itu pendapat mereka, maka harus pakai bulan. Fayuqalu syahru Ramadan, maka tidak boleh mengatakan Ramadan. Pendapat kedua yang mengatakan bahwa selama di situ ada qarinah, indikator bahwa ketika seseorang menyebut Ramadan maksudnya adalah bulan Ramadan, maka tidak ada masalah, tidak dimakruhkan. Tapi kalau qarinah, indikator tidak ada, bahwa dia kepengen apakah itu maksudnya nama Allah atau nama bulan, maka di sini kalau dikeragui tak boleh dia menyebut, kecuali kalau mau bulan sebut bulan Ramadan. Ini adalah pendapat jumhur Asy-Syafi'iyah. Maka jumhur Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah, kalau dia mengatakan dakhala Ramadan, banyak apa? Dakhala Ramadan au jaa Ramadan. Kenapa kalau dia benar dakhala, masuk Ramadan, datang Ramadan? Di sini masih ada kemungkinan bahwa ini maksud apakah Ramadan nama Allah atau Ramadan bulan. Pendapat ketiga mengatakan bahwa tidak ada masalah sama sekali mau menyebut bulan Ramadan atau Ramadan. Ini pendapat Imam Bukhari sendiri dan juga Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam buku Majmu'-nya mengatakan tidak ada makruh sama sekali mau bilang Ramadan atau bilang bulan Ramadan. Dan ini pendapat Bapak Ibu sekalian, salah satunya pendapat ini dikuatkan dengan hadis ini, karena Rasulullah mengatakan la tuqaddimu Ramadan. Rasulullah tidak mengatakan la tuqaddimu syahra Ramadan. Maka Rasulullah menyebut Ramadan tunggal di sini, padahal yang Rasulullah maksud adalah bulan. Berarti ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan tidak ada masalah menyebut kata Ramadan tanpa menyebut bulan. Kasi ini lapang masalah. Imam Nawawi berkali-kali dalam bukunya Majmu' dan juga bukunya lain mengatakan tidak ada masalah apakah ada indikator atau tidak indikator, dan dia membatalkan bahwa Ramadan itu adalah salah satu nama daripada nama Allah. Tidak ada itu katanya. Dan hadis-hadis yang dijadikan alasan untuk menunjukkan bahwa Ramadan itu nama Allah itu tidak ada yang sahih. Ini menurut pandangan Imam An-Nawawi dan juga Imam Al-Bukhari. Kemudian di sini Ramadan, apa itu Ramadan? Ramadan adalah bulan yang mana kita diwajibkan Bapak Ibu sekalian melaksanakan ibadah puasa. Maka sepakat seluruh ulama umat Islam dari zaman Rasulullah SAW, yang jelas zaman Rasul sampai sekarang, dan itu adalah salah satu minal ma'lum minad dini bid-darurah, sesuatu yang tidak boleh umat Islam seorang pun tak tahu. Jadi kalau orang sudah Islam pasti dia tahu bahwa salah satu kewajiban di dalam agama Islam ini, dan bahkan itu salah satu rukun Islam, adalah melaksanakan ibadah puasa 1 bulan Ramadan. Di dalam ayat Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Saya sedikit menjelaskan di sini apa yang dimaksud sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Di sini siapa yang dimaksud dengan orang yang sebelum kita di dalam ayat ini? Ada 3 pendapat ulama, penafsiran ulama dalam masalah ini.
Yang dimaksud umat-umat sebelum kamu adalah yaitu dari mulai Nabi Adam. Berarti kewajiban puasa ini diwajibkan semenjak Nabi Adam sampai kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdalil dengan riwayat dari Ibnu Abi Hatim dari Abdullah Ibnu Umar. Abdullah Ibnu Umar pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, siyamu Ramadan katabahu Allahu 'alal umami qablakum. Itu. Apa kata Rasulullah SAW? Puasa Ramadan itu adalah puasa yang telah Allah wajibkan kepada seluruh umat sebelum kamu. Berarti seluruh umat sebelum kamu. Kalau umat berarti mulai dari Nabi Adam. Ini pendapat dikuatkan oleh seorang ulama kalangan tabi'in dan juga ulama lainnya, diantaranya Imam Qatadah, kemudian Hasan Al-Basri. Maka Hasan Al-Basri menafsirkan yang dimaksud dengan sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, maksudnya adalah bahwa puasa Ramadan ini sudah diwajibkan semenjak Nabi Adam alaihissalam. Ini dasarnya. Pendapat kedua ini adalah seorang ulama juga dalam kalangan tabi'in, ulama namanya seorang mufassir ahli fikih namanya Imam Mujahid. Kemudian juga Abdullah Ibnu Abbas dari kalangan sahabat Rasulullah SAW, bahwa yang dimaksud dengan umat-umat sebelum kamu adalah hum ahlul kitab, mereka adalah ahli kitab. Siapa ahli kitab yang dimaksud? Dalam Al-Quran kalau disebut Al-Kitab, humul Yahud wan Nasara, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau itu maksudnya, maka ayat itu terjemahannya, tafsirnya, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada ahlul kitab, yaitu umat Yahudi dan Nasrani. Kalau umat Yahudi ini kan baru ada setelah Yakub, bukan sebenarnya Nabi Adam. Maka tak ada Yahudi di zaman Nabi Nuh, tak ada. Setelah Nabi Nuh baru ada setelah Yakub. Kemudian pendapat ini adalah pendapat kalau Nasara kapan? Nasara semenjak Nabi Isa, sebelum Rasulullah SAW. Pendapat ketiga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang sebelum kamu ini maksudnya adalah hanya orang-orang Nasara saja. Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Asy-Sya'bi. Ini juga seorang ahli fikih dan seorang ahli hadis, terkenal ulama besar. Jadi adalah tiga pendapat di sini, bahwa ini maksud dengan umat sebelum kamu adalah seluruh umat mulai dari Nabi Adam. Ini pendapat Qatadah, Hasan Al-Basri. Kemudian yang kedua adalah yang dimaksud umat sebelum kamu, bahwa puasa Ramadan ini juga diwajibkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian pendapat ketiga, bahwa puasa itu juga diwajibkan kepada diwajibkan kepada kamu sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang Nasara. Mana yang dikuatkan dari pendapat ini oleh kebanyakan ulama? Kebanyakan ulama setelah zaman-zaman sahabat tabi'in itu, mereka lebih menguatkan bahwa yang dimaksud dengan sebelum kamu itu adalah seluruh umat. Nah, di situ kan tidak ada batasan. Apalagi tadi didukung oleh riwayat Rasulullah mengatakan puasa Ramadan itu diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kamu. Kemudian dalam ayat itu umum, alladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu itu umum, tak ada batasan. Kemudian kalau dikhususkan dia dengan ahlu kitab, apa dasarnya, dalilnya? Tidak ada. Kalau dikhususkan dengan Nasara, apa yang menjadi dalil? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Maka ketika dicari mukhasisnya, maka tidak ada. Dan bahkan umum ayat ini didukung oleh hadis Ibni Umar yang kita bacakan tadi. Bapak Ibu sekalian, sedikit
juga ada perbedaan. Jadi bagaimana bentuk puasa yang diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita? Nah, di sini ada dua pendapat ulama. Jadi kan tadi kan dikuatkan bahwa yang dimaksud adalah diwajibkan kepada seluruh umat dari Nabi Adam sampai kita umat Rasulullah SAW. Sekarang berapa lama masa puasa mereka? Apakah sama seperti kita 1 bulan penuh? Di sini ada dua pendapat pula para ulama. Ya, kita akan merujuk kepada ulama karena ulama yang membaca seluruh dalil, yang mengerti. Jadi jangan pula risih Bapak Ibu, ini ustaz ni ulama-ulama, tidak ada Quran Sunnah. Bapak Ibu kena paling mengerti Quran Sunnah mereka itulah. Karena saya kan bukan ulama, oleh karena itu saya terpaksa merujuk. Kecuali sudah jadi ulama. Maka ulama berbeda pendapat dua. Pertama sekali, bahwa yang diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita juga 1 bulan penuh. Ini pendapat pertama. Dan Bapak Ibu sekalian, pendapat ini diriwayatkan dari Hasan Al-Basri dan juga dari seorang ahli tafsir bernama Imam As-Suddi. Imam As-Suddi dengan Hasan Al-Basri mengatakan, berapa lama masa yang diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita itu puasa? Maka mereka mengatakan dia juga sebulan penuh. Karena di situ apa menjadi dasar mereka? Hadis Abdullah bin Umar tadi. Rasulullah mengatakan siyamu Ramadan, puasa 1 bulan Ramadan. Kan itu artinya itu. Puasa 1 bulan Ramadan, katabahu Allahu 'alal umamis sabiqah. Telah Allah wajibkan kepada seluruh umat-umat terdahulu. Berarti di sini ada nasnya, puasa 1 bulan 1 Ramadan. Maka ini pendapat pertama. Pendapat kedua, di sini menarik juga, mengatakan bahwa puasa yang diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita itu hanya puasa 3 hari setiap bulan. Jadi yang diwajibkan kepada umat sebelum kita 3 hari setiap bulan. Berarti kalau 12 bulan, 3 kali 12 berapa? Jadi setiap bulan wajib mereka puasa 3 hari. Berarti 3 kalau sudah 10 kan 30. Berarti mereka wajib puasa 36 hari. Jadi tidak menumpuk dari 1 bulan katanya. Tetapi setiap bulan 3 hari. Dan ini Bapak Ibu sekalian yang dilakukan Rasulullah. Maka berbeda pendapat ulama, apakah ada puasa yang diwajibkan kepada umat Islam sebelum puasa Ramadan? Dan sejarahnya, dan itu dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam bukunya Al-Majmu'. Apakah ada puasa sebelum puasa Ramadan? Maka di sini Bapak Ibu sekalian ada pula dua ittijah pendapat ulama. Ada mengatakan tidak ada puasa wajib sebelum Ramadan. Ini pendapat Bapak Ibu sekalian jumhur ulama. Jadi mereka mengatakan bahwa tidak ada puasa yang diwajibkan kepada umat Islam sebelum Ramadan. Namun ada di antara ulama seperti Hanafiyah mengatakan ada puasa yang wajib sebelum Ramadan. Cuman yang puasa yang wajib sebelum Ramadan ini, jadi Rasulullah sebelum ada puasa Ramadan puasa enggak? Itu yang menjadi pembicaraan ulama. Mereka mengatakan, sepakat mengatakan bahwa Rasulullah SAW sebelum Ramadan, beliau pertama sekali begini tahapan puasa itu. Pertama Rasulullah puasa 3 hari setiap bulan. Kemudian setelah itu Rasulullah puasa hari Asyura. Setelah itu di bulan ke-17, setelah 17 bulan beliau berada di Madinah, baru turun nanti ayat tentang kewajiban puasa Ramadan. Berarti kebiasaan beliau, sempat beliau puasa 3 hari setiap bulan dulu selama 17 bulan, ditambah puasa Asyura. Itulah puasa sebelum ada kewajiban Ramadan. Sekarang yang menjadi polemik ulama, artinya dalam sisi sejarah saja, tapi tidak membuahkan hukum ya, tapi untuk pengetahuan,
apakah puasa 3 hari sebelum Ramadan dan juga puasa Asyura itu wajib hukumnya dulu atau sunnah? Mereka sepakat semua mengatakan bahwa Rasulullah dan sahabat puasa 3 hari setiap bulan pernah sebelum ada puasa Ramadan, dan juga mereka puasa Asyura. Puasa Asyura ini jelas. Kalau puasa 3 hari sebelum 3 hari setiap bulan, apakah Rasulullah puasa sebelum dia pindah ke Madinah, ketika dia masa di Mekah, atau setelah beliau tiba di Madinah baru beliau mulai puasa 3 hari setiap bulan? Nah, di sini ada perbedaan juga. Ada mengatakan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau di periode Mekah sudah melaksanakan puasa 3 hari setiap bulan. Salah satu dalilnya apa? Mencontoh puasa umat yang terdahulu. Karena umat terdahulu menurut pendapat kedua ini adalah puasa mereka 3 hari setiap bulan. Maka Rasulullah awal-awal 3 hari. Itu rentetan daripada. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tiba dia di Madinah, dilihatnya orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura 10 Muharram. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa mereka berpuasa? Maka para sahabat menjawab, mereka puasa menunjukkan rasa syukur mereka, sebagai rasa syukur mereka atas kebebasan Nabi Musa, Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Kebebasan itu terjadi pada 10 Muharram. 10 Muharram itu menjadi hari yang mulia, dan mereka muliakan hari itu dengan ibadah puasa sebagai rasa syukur mereka kepada Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, ini juga menjadi dasar. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu, kita lebih berhak bergembira daripada mereka. Karena Musa itu saudaraku, kata Rasulullah. Karena para nabi itu bersaudara. Maka dia apa? Kalau Bani Israel saja bergembira, mereka bersyukur sehingga mereka puasa di hari itu karena gembira dengan kebebasan Musa, saya yang lebih berhak untuk dan kita. Oleh karena itu mari kita puasa, kata Rasulullah. Puasalah sahabat. Bahkan di hari itu, kan di hari 10 itu dia Rasulullah puasa. Diperintahkan oleh Rasulullah seluruh sahabat. Siapa tadi yang sudah puasa dari pagi, lanjutkan sampai sore. Siapa yang tadi tidak puasa, mulai hari ini, mulai saat ini, padahal sudah zuhur, puasa, kata Rasulullah. Nah, ini menunjukkan bahwa karena di situ ada penekanan, berarti puasa Asyura itu wajib. Karena Rasulullah suruh menahan. Yang sudah niat puasa dari pagi, lanjutkan. Yang sudah tadi kadung makan, sekarang mulai niat. Saya mengatakan karena ini perintah, bahkan yang Bapak disuruh oleh Rasulullah. Dan juga di sini Bapak Ibu menjadi polemik oleh ulama, apakah boleh masang niat siang hari atau tidak. Maka yang mengatakan boleh niat puasa di siang hari Ramadan, tertidur Bapak kan pasang niat, Bapak nanti malam lupa niat, bangun siang, maka boleh kan niat siang. Menurut Imam Abu Hanifah boleh. Dasarnya apa? Rasulullah tadi nyuruh puasa Asyura waktu siang. Itu dasarnya. Tetapi dibantah oleh jumhur ulama, puasa Asyura itu tak pernah menjadi puasa wajib, tapi adalah puasa sunnah. Beda dengan puasa. Kalau puasa wajib, Rasulullah katakan dalam hadisnya, "Man lam yujmi' as-siyam min al-lail fala siyamala. Man lam yubayyit as-siyam min al-lail fala siyamala." Siapa yang tidak berniat puasa dari malam, tak sah puasanya. Itu untuk puasa wajib. Kalau puasa sunat, maka puasa Muharram itu puasa sunat, tidak pernah dia puasa wajib. Berarti ulama ini arahnya apa? Tidak ada pernah puasa wajib sebelum Ramadan. Berarti kewajiban puasa baru untuk umat Islam mulai, Bapak Ibu sekalian, dengan puasa Ramadan. Tapi yang jelas di sini yang ingin saya jelaskan bahwa puasa umat yang telah lalu, pendapat kedua mengatakan 3 hari setiap bulan. Dasar mereka adalah hadis yang diriwayatkan dari Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal meriwayatkan dari Rasulullah SAW,
anna Rasulullah SAW qadimal Madinata wa sama Ashura wa thalatha ayyam min kulli syahr thumma anzalallahu ta'ala fardu syahri Ramadan. Artinya apa ini? Muaz bin Jabal meriwayatkan Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah dan dia puasa Ashura dan dia sudah puasa 3 hari setiap bulan. Kemudian baru Allah menurunkan kewajiban puasa Ramadan. Ini dijadikan oleh sebagian ulama, di antaranya Abdullah bin Abbas, Atha bin Abi Rabah, bahwa kewajiban puasa terhadap umat-umat yang telah lalu itu adalah 3 hari. Kenapa? Karena sebelum ada puasa Ramadan, Rasulullah puasa dia 3 hari, mencontoh umat-umat yang telah lalu. Namun Bapak Ibu sekalian, di antara dua pendapat ini mana yang paling kuat oleh ulama-ulama mutaakhirin? Maka kebanyakan ulama mutaakhirin menguatkan bahwa lamanya masa puasa yang diwajibkan kepada umat-umat yang telah lalu juga 1 bulan penuh, yaitu selama Ramadan. Itu pendapat yang kuat, bukan 3 hari setiap bulan. Jadi puasa Ramadan full itu diwajibkan kepada umat sebelum kita dan juga diwajibkan kepada kita sama. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, puasa 3 hari setiap bulan tetap disyariatkan, tetapi hukumnya tidak wajib. Hukumnya hanya sunnah. Nah, ini juga diisyaratkan oleh ayat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Karena kama itu sebagaimana itu adalah menyerupakan, memisalkan, menyamakan. Kan diwajibkan kepada kamu. Kepada kamu apa? 1 bulan penuh. Sebagaimana kata Allah, seperti juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Berarti apa? Juga 1 bulan penuh. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kemudian Ramadan itu menunjukkan 1 bulan. Di dalam sebagian nas juga disebutkan bahwa ahlul kitab sebelum kita, itu Yahudi dan Nasara, diwajibkan juga kepada mereka puasa 1 bulan sempurna. Maka kita juga begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ulama juga menjelaskan bagaimana puasa umat-umat terdahulu. Kita melewati kewajiban puasa ini ada beberapa tahap. Jadi tadi pertama Rasulullah puasa 3 hari. Setelah itu Rasulullah puasa kedua Asyura. Setelah itu turun ayat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum syahrul Ramadan. Turun ayat tentang puasa Ramadan. Ketika puasa Ramadan itu diturunkan, maka diwajibkan puasa Ramadan, tapi di sini ada pilihan. Jadi tahap ketiga diwajibkan disyariatkan puasa Ramadan, tapi pilihan. Semua umat Islam disuruh pilih, yaitu karena ketika terbiasa umat Islam 3 hari setiap bulan, kemudian puasa Asyura, tiba-tiba datang turun ayat perintah tentang puasa 1 bulan. Jadi banyak sahabat merasa keberatan, karena biasa selama ini cuma 3, tiba-tiba turun ayat. Maka ketika mereka merasa keberatan, maka turun ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wa antasumu khairul lakum. Apa artinya? Diberi pilihan. Apa pilihannya? Jadi bagi siapa yang mau puasa silakan puasa. Barang siapa yang tidak mau puasa, memilih yang lain silakan juga. Tetapi bayar setiap hari yang tidak puasa, fidyah memberi makan seorang Jadi pertama puasa Ramadan itu pilihan. Yang puasa silakan, yang tidak puasa silakan, tapi bayar fidyah. Sanggup atau tidak sanggup sama. Itu sebagai keringanan. Setelah itu turun pula ayat yang mengisyaratkan wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu memilih puasa itu lebih baik. Nah, berarti ini kan
Bagaimana Allah menurunkan syariatnya secara bertahap. Jadi ketika keberatan ya sudah. Sekarang pilih, mau puasa silakan, kalau tidak puasa bayar fidyah. Nah, tapi setelah itu apa? Kalau kamu memilih puasa itu lebih baik. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, turun ayat berikutnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Maka ada di situ ayat, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan, maka di situ hendaklah puasa. Maka dengan ayat ini resmi tidak ada pilihan. Maka semua orang yang sehat, yang muslim, balik, berakal, sanggup, sehat, bermukim, karena orang sakit tidak ada. Faman kana minkum maridah, yang sakit, au ala safarin, atau dia musafir, sudah ada hukumnya. Kalau seandainya dia memilih berbuka silakan, tapi ganti hari yang lain. Sekarang yang sanggup bagaimana? Tidak musafir, tidak sakit, maka wajib dia puasa. Tidak ada pilihan. Kemudian tinggal lagi pilihan itu, berarti bayar fidyah nggak ada. Nah, bayar fidyah hanya bagi orang-orang yang sudah tua. Kan di sini pertama orang-orang tua yang tak sanggup lagi puasa, maka tetap ada memilih dia tidak puasa tapi bayar fidyah. Begitu juga orang-orang sakit yang tidak diharapkan lagi sembuhnya, maka mereka ini tetap berlaku hukum fidyah. Tapi orang yang sanggup, sehat, tidak ada fidyah. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian ketika puasa itu diwajibkan, tidak ada pilihan lagi, itu juga berat. Masa menahannya itu bukan mulai dari terbit fajar. Awalnya ketika diwajibkan puasa Ramadan itu tidak ada pilihan, itu mulai menahan dari sholat isya atau dari mulai tidur. Jadi umpamanya apa? Kan waktu maghrib berbuka, ada orang maunya sebelum maghrib itu tidur dia. Pas maghrib waktu berbuka lewat, tidur setengah jam setelah baru bangun, maka dia tak boleh makan lagi. Maka siapa yang tidur setelah waktu terbenam matahari, tidur dia, maka sebangun tidur tak boleh makan dan tak boleh mendekati istri. Jadi patokannya dua, tidur atau sholat isya. Maka barang siapa yang sudah sholat isya, maka dia tak boleh makan lagi. Berarti apa kesempatan makan antara maghrib dan isya. Kesempatan bergaul dengan istri hanya antara maghrib dan isya. Maka ada yang memulai dengan menggauli istri, ada mulai dengan makan, karena waktunya sangat sempit. Maka di situ ada ayat itu yang menjelaskan banyak sahabat-sahabat itu diam-diam dia melanggar. Tadi setelah maghrib dan isya makan cuma, tapi tak sempat berhubungan suami istri. Setelah isya diam-diam dia. Maka turun ayat, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu kalian berkhianat. Diam-diam. Ya, sudah. Sekarang kalian silakan saja. Maka baru turun ayat, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Karena keberatan. Maka ayat itu ada sebab turunnya, namanya Qais bin Sirma. Dia Qais bin Sirma ini dia bekerja keras sampai sore, kerja di ladang atau di kebun. Itu pulang waktu puasa dan menahan itu tidur. Jadi antara dua, sholat isya tidak boleh lagi, atau tidur setelah maghrib tidak boleh lagi makan. Jadi begini, Qais bin Sirma datang ke rumah sore-sore, datanglah waktu berbuka terbenam, masuk ke rumah, ditanya istriku, apa yang makanan bukaan hari ini? Kata istrinya, tidak ada apa-apa, tidak ada makanan. Kalau begitu saya pergi cari makan. Ya sudah, saya pergi cari makan, tunggu. Menunggu makan tadi, dia lelah capek, tertidurlah Qais bin Sirma. Istrinya datang bawa makanan, suami dah tertidur. Kalau sudah tidur tak boleh
Lah, rugi kamu katanya. Ini makanan tidak ada. Akhirnya coba bayangkan, tidak ada minum, tidak ada makan. Akhirnya menunggulah. Setelah dia dibangunkan tadi, tak semasa puasa sampai esok harinya, 2 hari berturut-turut. Siang harinya dia tetap bekerja, pingsan dia. Maka mengadulah istrinya tadi kepada Rasulullah perihal Qais bin Sirmah. Ketika dia mengadu, turunlah ayat dispensasi. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Alimallahu annakum kuntum taqtanuna anfusakum fataballah fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyama ilal lail. Maka turun ayat sekarang sudah dihalalkan kepada kamu berhubungan suami istri, karena kemarin kalian sembunyi dan Allah tak tahu. Dan sekarang silakan makan, silakan minum, bukan isya dan tidur lagi batasannya, tetapi apa? Batasannya sampai terbit fajar. Maka dengan begitu tahapan terakhir inilah Bapak Ibu sekalian yang berlangsung sampai hari ini, dan itu tidak ada lagi perubahan. Maka jangan berbuat pula waktu sahur nanti berbuat pula. Itu sudah final itu. Itulah keringanan-keringanan yang Allah berikan dan tahapan-tahapan dalam kewajiban ibadah puasa. Insyaallah kita sambung pada waktu azan. Insyaallah kita sambung pada saat yang lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.